Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anna Allah ta'alina wa bital harifin fakina fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yakin. Suma ila arwahil ulama'il amilin wal awli salihin al hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbalani al-jami'a wa minal jami'a al-jami' fid din wal akhirah wa al-qulatin salihah jalib kull khair wa syar lana babina ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والسوس العظام للحبيب البركة والحبيب عبد الرحمن والسقاف بن الأنفاس عمر بن الصيب الراتب وسلم بارك وسلم وسلم بلاد الله الحداد وكسكن زي القبلة والسقاف سيد وسلم بن أسان العظام والسقاف وسلم 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 العقلين درس عبد الله بن سلام وسلم وسلم أحمد جندد سلم طبيب الحداد نفسولي وغوريم سيد عبد الرحمن السقاف سلم والي الحبيب السقاف زي حبيب البركة الحبيب محمد الحداد بوسان الله بن عقيل بن يحيى بن محمد بن أبل بن يحيى جعفر بن يحيى السولي مفورعيم وزوزان زيونا قبل شابي كيس بيازامي كي هايم سالم معين كيس عبد الله شناقي والشيماقي والقذاقي والطايب جركاسي موزاني شناقي برزي ساق وصولي وكي حسن مصطفى يد منهوري وصولي مفورعيم قوم جراك الجازري ويا عبد القاعد الجازري بكر الجازري وهاجي مصباح مختار وقبة الرواح من دفن أمام المصلى أرض سلم وسي جداميري بن دهدان ويصلي وجداميري متاجي وجد جداميري ويسال وجداميري سنتوس فلان ويسال من بدرب وصلي مفعول لقمان بن وصلي مفورم كما تروح من أهل الحاضر بهذا المجلس حجي منصور بن عمران شيء لله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidayka amin. Kita 54 baris ke-6 dari atas kali ya. 6 kelima 6 nih. Rabbi asara ya. Iya. Baris ke-6 dari atas ya. Ya pas ke-6 tuh. Ar-Rabi' asyara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala sallallahu alaihi ta'ala wa adama naf'a bihi barakatuh. Amin. Qala qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi' asyar al-qu'udu fihi ayil julusi li tasyahhudil akhiri wa kaza li salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa li taslimatil ula fa fiha huna bi ma'na lam li ajli tasyahhud wa zalika ala tariqati qaulihi ta'ala hikayatan an qauli Zulaikha wa zalikun lazim tunani bi li ajli hubbi Yusuf alaihissalam. Ini udah kemana cerita Zulaikha udah ya? Hah? Iya, Khamis ya. Makanya berasa dibacanya ya. Al-Khamis Asyar. Oh, gitu. Malum nggak popul pen. Ya tandain. Ya, baca loh, Zulaiha, urusan Zulaiha, wah udah ya. Ya. Al-Khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ay fil qu'udi ba'da tasahudi. Qala Syarqawiyyu wa qala salati ala nabi wa alihi Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Wa yakfi sallallahu ala Muhammad aw ala rasuli aw nabi duna ahmada wal mahi aw alaihi. Di anna salata yutlabu fiha mazil ikhtiyati falam yuktafar fiha ma fihi nau'u ibhamin fi khilafil khutbati fa innahu awsa'u minha ila hadirin jamaah majlis ta'lim wassalah ar-radha dan jamaah sekitarnya insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para sepuh, para orang tua, para musalla ar-radha tentunya keluarga besar Bapak Haji Misbah Mukhtar almarhum ya, yang ada wakil mantu beliau ya Bajuri, dari orang tua kita para Ustaz Haji Hasan ya, ada Sini Ahmi juga, ada Haji Zainal Umar ya,
sama semua yang lainnya ya, Ziyad, Muhammad Saleh, ya tentunya tanpa kecuali semuanya insya Allah hadir di Fauzi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur Allah sama atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita kembali lagi di musala kita dengan harapan mudah-mudahan kerjaan yang mulia Allah jadikan kita orang yang mulia. Artinya orang yang dicintai Allah dan akan mendapat sahabat Nabi kita Muhammad. Karena kita pasti menghidupkan ilmu-ilmu yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan putus asa, harapan kita pada Allah, Allah terima semua amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisah Asyara, pembahasan yang ke-15. As-salatu ala Nabi sallallahu, yaitu baca salawat atas Nabi. Fihi ay fil qu'ud. Ya fil qu'ud. Kita waktu duduk gitu, ya. Ai fil qu'udi ba'da tasyahud, arti waktu duduk sesudah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina. Itu dia namanya as-salatu ala nabi fihi ai fil qu'udi ba'da tasyahudi. Sesudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah baru kita baca salawat. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wa aqallu sholati ala nabi, paling kurangnya salawat atas Nabi. Mana sholat sini ada salawat. Jadi mana sholat bisa doa, bisa sholat, bisa salawat gitu ya. As-sholat fil logo doa, ya, doa. Kita udah sembahyang nih, innaka hamidum majid, udah doa berarti. Karena dalam sholat ada rangkaian doa secara logo. Kalau syariatnya baru awal takbir wa akhir taslim. Awal takbir akhir dengan salam. Jadi mana sholawat bisa juga mana salawat, mana salawat bisa juga doa, ya begitu. Aqallu sholati ala nabi wa alihi, paling kurangnya salawat atas Nabi dan keluarganya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, ya. Itu paling kurangnya salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Ayo, Mustafa silakan. Ya, kita bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, paling kurang kata Syekh Syarqawi, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Udah segitu. Jadi udah. Salawat pada Rasul dan kepada keluarganya, ya. Jadi ada kata-kata Ustaz Al-Ahzab, ya, liyutahhirakum tathira, dan Allah ya telah mensucikan keturunan Nabi dengan sesuci-sucinya. Jadi Allah nyatakan wa yutahhirakum tathira, ridza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum. So, ahlal baiti maknanya istri Nabi, kemudian juga Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, itu disebut keluarga Nabi, bukan keluarga rumah, bukan. Oma Irama artinya keluarga rumah, ditahunya baitun rumah. Bukan ahli tafsir bahas tafsir. Innalillahi wa inna ilaihi. Namanya nyebrokin muka sama kotoran begitu. Ya. Inna mirullah yuzhiba anhum rizqa. Allah menghendaki itu akan menghilangkan keburukan-keburukan dengan keturunan Nabi. Allah upayakan. Ahlal bait keluarga Nabi. Nabi sebutin, aku istri aku. Ada istri nggak masuk, ada. Tapi dalam ini ada istri doang. Ini keluarga agak masuk. Tapi bukan itu pengertiannya. Ya, ada pendapat yang ini mendapat istri-istri saja, yang ini dapat termasuk Sayyidina Hasan dan Husain termasuk keluarga. Contoh Ustaz Hasan, kita punya bini, punya anak, tuh anak kita keluarga itu bukan? Ya keluarga kita yang besok bakalan ngambil bodol. Kan begitu. Anak kita masih kita mau pisahin, bukan anak kita. Jangan, nggak boleh. Jadi di situ yang Allah katakan ahlal bait maknanya keluarga Nabi, keturunan Nabi. Dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terus sampai yang nyambung kepada zuriyah Nabi kita Muhammad. Udah begitu. Jangan ahlal bait, ahli keluarga rumah. Keluarga rumah kagak paham tafsir, bahas tafsir.
Innalillah. Kita jadi demen jadi kagak demen jadinya deh. Bukan orang-orang yang sifatnya kebodohan jangan ini Indonesia dan dunia itu. Ente bukan ngajar kitab ente. Mana omong ngajar majelis taklim? Kagak ngajar ya. Udah Jumat juga yang makanya kagak tahu. Mereka dangdut pakai khotib. Enggak cocok. Ya, biasa begini-begini di panggung dan orang girang joget sebagainya jadi khotib gimana? Yang ngundang. Ya, diberhenti mesti jadi penyanyi. Berhenti manggung baru jadi khotib begitu dan nggak sebaik itu ya bahas tafsir bahas nasab aduh jadi kita kalau lagi ingat begini jadi 4 jadinya kan 4 lagu Subuh Jeruk Bangkai mengalahi 70 wali Masya Allah Subuh Jeruk Bangkai wali kalah 70 Masya Allah Imad gurunya itu Haji ya. Jangan begitu nggak baik. Benci nasab Betawi, nasab Sunda, nasab Jawa, nasab Padang, nasab Arab. Jangan. Nasab masing-masing. Nasab itu punya bapak terus turunan. Terus nggak usah. Nggak usah ngatain nasab Sunda, nggak usah. Ngusain nasab Betawi, nggak usah. Betawi punya nasab. Padang punya nasab. Sunda punya Batak, Madura punya, udah serahin masing-masing nasabnya. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, paling kurang begitu katanya. Wa aqallu sholat ala Nabi, paling kurangnya salawat pada Nabi, wa alihi dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi ya kalau disingkat Muhammad wa ali udah cukup itu selawat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi gitu ya cukup udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi umpama Allahu akbar naik lagi rakaat berikutnya Pandi ada Pandi nggak kelihatan alhamdulillah hadir mereka Pandi ya saya nggak lihat sebelah kiri selesai gitu ya wa yakfi sallallahu ala Muhammad nah ada lagi itu dan cukup juga memadai asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah enggak baca Allahumma sholli ala Muhammad enggak langsung sallallahu ala Muhammad jadi juga sallallahu ala Muhammad wa ali boleh kan tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa nah sekarang Allahnya belakangin tadi Allahumma sholli ya Allah limpahkan kan gitu sekarang sallallahu ala Muhammad sama juga Allah telah melimpahkan atas Muhammad wa ali jadi juga itulah belajar fikih cuma sekalian yang sebut belajar ngaji ilmu fikih membedah syariat ajaran ibadah nah begini jadi tahu jadi kapan-kapan kita lagi iseng udah lagi coba-coba ilmu kita menjadi imam nih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad wa alihi wah hebat nggak tuh Allahu akbar bengong makmum dah nggak begini imam nih gue baru pernah dengar gue semain sono nggak belum pernah dengar ini ya itu karena belum ngaji kalau udah ngaji pak begitu imam disalahin imamnya salah imamnya panasan lagi ribet urusan imam kau tadi baca bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bacanya sallallahu ala Muhammad kan begitu bacanya karena baru dengar tuh imamnya emang kagak ini nih makanya lo jangan main doang ngaji dong nggak begitu nah itulah hebatnya ulama-ulama fikih di situ ya sama seperti sigat perkawinan saya terima nikahnya kawinnya fulana binti fulan dengan masalah yang tersebut tunai kan begitu banyak siasan tuh soalnya panjang ya tapi kalau mau fikih tunai saya terima alhamdulillah udah jadi singkat nggak ya, tunai alhamdulillah saya terima udah beres singkat kan nggak usah yo
Qabil tu nikah wa tazma bil mahil mazkur, kepanjangan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut kepanjangan. Udah alhamdulillah qabil tu udah jadi. Alhamdulillah qabil yang diijab kabul kan sama dia, mau siapa dia? Qabil tu mana aku terima. Enggak ucapan alhamdulillah. Oh deh, Fatihah. Wah, elah. Doa kembali keluar beres sudah. Gitu kan. Sallallahu ala Muhammad atau ala Rasuli, sallallahu ala Rasuli jadi. Karena Rasulullah maksud Muhammad juga sallallahu ala Muhammad atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu ala Rasuli. Oh, sallallahu ala Rasuli. Karena yang kita baca Rasul itu bukan Rasul lain kecuali Nabi Muhammad. Itu enggak Rasul Musa, enggak Ibrahim, enggak. Yang zaman kita siapa? Sesudah Nabi menutup Nabi Muhammad, makanya ala Rasuli. Rasuli pakai hak, Rasulihi asalnya. Jadi berarti Rasuli. Siapa? Utusannya. Utusan Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad. Nabi atau sallallahu ala Nabi sama. Nabi Muhammad. Begitu, itu sama ya dalam kategori ini yaktafi. Apa yaktafi? Cukup, boleh, memadai, sah hukumnya itu ya. Duna Ahmad wal mahi aw alaihi. Nah, enggak boleh. Ya, lain halnya Ahmad wal mahi wa alaihi. Sallallahu ala Ahmad. Enggak boleh. Ya, karena itu nama walaupun dari Nabi tapi kagak masyhur. Ya, masyhur Muhammad, Rasul mas, tapi Ahmad banyak Ahmad. Ahmad yang mana nih? Makanya duna Ahmada. Tidak boleh pakai kalimat Ahmad. Udah teragama begitu. Walaupun nama Ahmad dan Muhammad. Ismuhu Ahmad. Wa yubashiru bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku kasih kabar kepada hai kaumku Nabi Isa, hai umatku, aku kasih kabar nanti akan ada lagi seorang rasul sesudah aku min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Begitu ya. Itu Nabi Isa yang informasikan kepada umatnya. Jadi akan datang lagi seorang rasul utusan sesudah aku namanya Ahmad. Tapi mereka ingkar, nggak percaya. Kenapa Yahudi nggak mau percaya sama Nabi Muhammad? Karena Yahudi berharap dia dari keturunan Nabi Musa, tapi Nabi Ismail tuh. Jadi Bani Israel mesti dari keluarga mereka. Yahudi baru percaya. Itu sebab Yahudi gak percaya sama Nabi, kita gak beriman karena lain keturunan orang Arab nih. Aneh Bani Israel begitu jamaah sekalian. Tapi yang udah begitu lagunya, kita mah dunia agak aneh. Kan ada yang beriman dan kagak, betul? Gitu yang Allah kasih, makanya kita bersyukur, kita beriman, gitu maknanya ya. Ada yang nangkap maling, ada yang jadi maling. Akur. Ada yang nangkep, ada yang ditangkap. Coba, yang tangkap, nggak ada yang nangkep. Ya repot. Allah kasih, ini bagian nangkep maling. Benar nggak Mustafa ya? Ada yang jadi maling, yang jadi akur. Nah, yang rugi yang jadi maling. Yang nangkep mulia, yang jadi maling. Tuh, maling udah parah. Kotak amal diberi juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duna Ahmad wal mahi sallallahu ala mahi. Mahi walaupun Nabi Muhammad juga mahi, menghapus segala sesuatu yang tidak al mahi namanya ya, tapi enggak boleh au alaihi atau pakai domir sallallahu alaihi, enggak boleh juga. Sallallahu atasnya, atas siapa? Nah, masih ibham. Apa ya? Masih samar, masih remang tuh, mubham namanya, samar-samar, enggak jelas. Makanya kata ulama nggak boleh pakai kata-kata sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala mahi, sallallahu alaihi, nggak boleh ya. Yang boleh sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasulih gitu ya. Kenapa? Li'anna sholata yutlabu ya mazidun. Mazul ikhtiyat ya, karena salawat itu menuntut padanya tambahan yang lebih hati-hati
Ya. Oh enggak, di sini sholat jatuhnya. Li'ana sholat, karena sembahyang itu yutlabu dituntut pihak padanya mazil ikhtiyat, tambahan dengan kehati-hatian. Falam yuktafar, maka tidak dimaafkan, tidak diampuni pihak pada sholat itu ma fihi nau'u ibhamin, apa yang ada pada sholat itu bentuk daripada kesamaran. Sallallahu alaihi, bingung samar. Sallallahu ala mahi, juga samar. Sallallahu ala Ahmad, Ahmad banyak ya. Kalau Muhammad dapat tenar, Muhammad dulu tenar. Tapi kalau Ahmad walaupun nama Nabi tapi ada batas-batasan yang kagak bisa. Coba kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Ahmad, enggak bisa. Saudara Muhammad saja enggak boleh Ahmad, enggak boleh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmada Rasul. Nah, enggak boleh. Tapi kalau baca boleh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal. Nah, di sini ada aturan main, bukan Muhammad, tapi Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mur, itu ya. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu hebat diri bagus. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi dalam sholat nggak boleh ada bentuk ibham. Kesamaran yang agak jelas bacaannya, ya. Kalau dibaca sallallahu ala Ahmad samar, sallallahu ala mahi sama mahi menghapus, ya, menghapus daripada hal-hal yang buruk, ya, atau alaihi pakai isim domir, sallallahu alaihi nggak boleh, duna nggak boleh mananya. Bi khilafil khutbah, kalau lain hanya khutbah. Kalau khutbah Jumat mah atau pidato bebas, karena pidato itu lebih ausa penjabarannya, ngomong macam-macam dengan penerangannya. Kalau sholat kan enggak bacaan doang kan. Tapi kalau pidato alaihi ala Muhammad, ya, sallallahu ala Ahmad Muhammad, kan bisa begitu kan. Jadi kita taukidin lagi. Sallallahu ala mahi, ya, salawat atas mahi. Siapa mahi? Yang menghapus berbagai macam hal-hal yang buruk. Siapa? Nabi kita Muhammad. Nah, gitu kalian. Nah, itu namanya bi khilafil khutbah. Lain halnya khutbah. Kenapa? Fa in ausa, dia lebih luas pemahamannya. Fa innahu ausa'u minha, karena dia itu lebih luas daripada yang lainnya, daripada sholat. Ya, begitu sekalian. Ya. Kalau khutbah kan bicara, boleh gerak ini, boleh gerak. Kalau sholat nggak boleh. Kalau pidato, kalau khutbah Jumat boleh nggak gegaruk? Boleh begini, ya. Boleh gegaruk begini, tangan bergerak, nggak batal. Kalau sholat, nah itu maknanya, ya. Kalau khutbah ngomong ini, macam-macam disebutkan begitu, ya. Tapi Jumat nggak boleh, kalau sholat nggak boleh, kecuali bacanya sudah diatur oleh syariat. Wa akmaluha as-sholatu Ibrahim, paling mulia salawat. Kita baca, paling sempurna sholat, kita baca sholawat Ibrahimiyah, ya. Ya sebagaimana biasa kita baca. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah, ya. Wahia afdhalus siyaq. Dan salat Ibrahimiyah adalah paling afdalnya bentuk. Bayabiru biha, maka menjadi baik dengan salawat ini man halapa, orang yang bersumpah anau yusolli biafdal, bahwa dia salat dengan keabdalannya. Tuh. Jadi tambah lebih afdalnya salawat Ibrahimiyah. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin hamidum Majid. Nah, di sini kagak ada Sayyidina. Ya, belum sampai kan? Baik, kita terusin. Qala Ibnu Hajar, berkata Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu fil Minhajul Qawim, dalam karangan beliau kitab Minhajul Qawim. Jalan yang lurus, ya. Minhaj jalan, Al-Qawim yang lurus, so, ya. Dari kata qoma yaqimu, qoma tegak. Tegak mana lo?
lurus. Orang berdiri namanya lurus. Minhajul qayyim. Minhaj langkah-langkah, terobosan-terobosan jalan minhaj namanya, ya. Nah, ada manhaj. Oh. Manhaj bisa arti thariqah. Bisa dipaham. Manhaj ini begitu, ya. Ya, manhaj. Syahrawi mazhab, Syairazi mazhab, Idrisiyah umpama, manhaj jalanlah, macam-macam artinya. Ya. Minhajul qayyim atau manhajul qayyim. Fi minhajul qayyim dalam kitab Minhajul wa ta'ayyana sighatu doa, dinyatakan bentuk doa ini huna di sini la fil khutbah, tidak pada waktu khutbah. Kalau enggak boleh baca salat Ibrahimiyah, enggak disuruh, ya. Baca salat Ibrahimiyah tambah, ya. Allah kama salat Ibrahim wa barik alaihi. Masa emang lagi salat? Kama salat alaihi kagak boleh, ya. Kalau khutbahnya biasa salawat atas Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad. Udah kagak pakai tambahan kama sholli ala Ibrahim begitu. Itu iya, kalau kan pakai salat Ibrahim enggak pakai. Di sini enggak disuruh. Enggak disuruh sini. Tuh, bi khilafil khutbah. Dia lana wahiyya Abdul qala Ibnu Hajar fil Minhaj Qayyim wa ta'ayyana sighatu doa, dan dinyatakan daripada bentuk doa ini huna di sini la fil khutbah, bukan di waktu khutbah, hanya ada waktu salat. Kenapa? Li anha usaubaban. Karena khutbah itu lebih luas daripada bab-babnya, ya. Kalau salat kan sempit kan, masuk salat dua asing enggak, ya. Ya kan kita alhamdulillah allazina qulul mu'minin bidatul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalal ikram. Asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasul, ya, afdalul makhluqatil aqwam. Allahumma sholli wa nah, dia tuh doa selawat kan tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terusannya bentuknya lain. Tambah kama sholaita ala Ibrahim wa barik. Kan ngaco khutbah jadinya. Ya. Ya, mesti nggak begitu, ya. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibul kauni, ya, wal arkan wa ala ali wa ashabihi zawil majdi wal irfan amma ba'du fa ibadallah, seterusnya. Jadi situ nggak ditambah salawat Ibrahim kama sholaita, enggak, ya. Kalau dibaca tambah bikin bingung, kok bikin jamaah jadinya. Ya, gue pernah dengar Ibrahim dibaca ini. La fil khutbah, tidak pada waktu khutbah. Iz yajuzu fiha al-fi'l wal fahis. So, karena dalam khutbah itu ada kerjaan-kerjaan yang kagak fahis, mana nggak cakep gitu. Kalau khutbah bisa aja dengan geraknya, walaupun geraknya sedikit kan begitu. Atau di lagi khutbah juga garuk, boleh nggak? Boleh garuk, ya. Ataupun ada sorban lagi khutbah, umpam sorban merosot, dan ini enggak. Nah itu namanya fahis, tapi kelihatan jelek, tapi nggak apa-apa. Kalau sholat nggak bisa begitu. Sorban jatuh aja, pengen pungut lagi. Pungut lagi dipakai lagi begini. Ya, ini orang kagak ngerti namanya. Ya. Kalau khutbah boleh aja, dia mau insol nggak apa-apa ngomong. Atau dipindahin lagi begitu, boleh aja ngomong. Nah, itu namanya fi'lul fahis. Kerjaan-kerjaan yang kelihatannya kagak pas dalam tapi lah khutbah ya nggak jadi masalah. Ya. Yang tongkat kan? Ya tongkat, asal jangan dok ke Jumar. Ya dok begini, batas semangat. Ada yang gebrak meja juga podium. Ya. Jadi kita mesti, waduh nggak boleh. Karena kedudukan khutbah sama seperti kedudukan sholat. Cuman dia lebih luasa untuk mengeluarkan kalimat-kalimat, ya, yang tidak mesti pada waktu itu. Tapi bukan untuk kelebihan. Gerak nggak boleh juga, nggak boleh. Jadi kita mesti begini, nggak boleh juga khutbah. Ya, nggak boleh, itu makruh namanya, nggak cakep. Kalau batal kan enggak. Jadi nggak usah begini. Ya. Ya, makanya disuruh pakai tongkat saya. Itu tongkat sebagai genggaman untuk jangan bergerak-gerak tuh tangan. Tapi karena bilanya tidur dipentokin sama tongkat. Waktu udah duduk khutbah pertama dia diam aja, nggak tahu dia tidur.
Iz yajuzu fiha al-fi'lul fahisu wal kasiru. Tuh, artinya boleh bergerak-gerak lebih daripada ukuran. Artinya ada kerjaan yang kurang bagus tapi dia asik juga banyak gitu geraknya. Ya tadi umpamanya dari sorban kan begitu. Ya atau dia keringetan, boleh begini khutbah nggak apa-apa. Kalau sembahyang boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau khutbah boleh aja. Keringetannya ya karena yang gerah banget panas, kipas angin kagak ada, AC kagak ada, mimbar ada, kita kayak di open gitu. Ya. Tadi Ustaz gerah juga tuh Mas tadi, ada gerah juga dikit. Jadi mesti ada kipas angin, nah gitu sedikit. Sedang buat leher aja adem gitu, leher adem ada gitu. Nah kalau khutbah di sana enak tuh di BRI Pusat Tanah Abang, ya belakang Bepak itu. Kan setahun sekali ada situ khutbah itu yang hadir masya Allah banyak banget itu banyak banget hitung otak duitnya otak amal ya masya Allah pengurus girang banget alhamdulillah kota Jumat kali ini berjumlah 6 juta ya 6 juta ya sekali Jumat itu 6 juta kan begitu ya. Itu enak tuh ademnya masya Allah jadi di lantai 4 kalau saya bikin itu tadi di lantai dasar di parkiran kalau cukup jamaah juga miring gitu karena bikin masjid jadi cuma lantai 9 maaf lantai 9 ini siapa namanya teh siapa namanya Wilan soalnya emang deh iya kan sih itu Ustaz lihat Ustaz kan Ustaz oh iya kenal dong man gitu jangan kenal nggak keluarga kenalin iya tapi jangan kenalin dia bawa dikit tambahan begitu kan ya nah, itu enak kan ya enak kan Masya Allah, jamaah khusus. Ustaz untuk itu mantap Ustaz, siapin mantap itu. Tapi singkat, ya karena orang kantor kan. Sama Ustaz di Trans TV gitu juga, ya. Di Bank Meganya tuh kemarin pimpinan Trans TV girang banget, tapi udah bangun masjid di depan Trans TV bangun masjid. Jadi nanti Bank Mega pindah masjidnya, 3 tingkat kalau saya bangun masjid. Ya, ya. Herul Tanjung, ya. Datang kemarin, wah, sini Menteri datang kemarin, Ustaz yang khutbah. Ya, saya singkat 15 menit selesai, tapi mantap khutbahnya. Padat berisi. Alhamdulillah mau saya siapin. Jadi saya kalau khutbah yang gede-gede saya siapin gitu baik. Kalau yang kecil-kecil jangan terbanyak energi, sakit gitu. Alhamdulillah ya. Ustaz terus mau saya ya. Jadi Suryadi lah sampai sekarang terus tuh. Suryadi kita ya. Terus ya girang mana kita bahas masalah kalau ada dia bikin bangun masjid kita selipin dikit masalah pembangunan jadi girang hati dia ada dorongan jamaah aja semangat bagaimana orang yang sikapnya begitu hebat cinta sama masjid dan membangun masjid mengeluarkan jariah untuk masjid bahas di situ alhamdulillah ya. Beres ini kalau BRI begitu enak BRI senang Ustaz karena jamaah masya Allah ini karpet hijau begini deh ya hijau begini antik deh masya Allah. Karena pengajian Ramadan ngisi juga Ustaz. Nah, gitu. Ya pakai motor sono, mobil macet gitu. Motor di belakang deh. Ya. Motor parkiran mas penuhan mas, Allah kita mau parkir susah mah terapot di bawah. Nyari dulu di mana gitu. Kalau kita nggak ingetin lupa kita di mana baru tadi. Sampai begitu. Jadi kita lihatin nih. Ya. Ustaz jatahnya Desember nanti itu. Jadi Ustaz akhir Desember jatahnya. Jadi setiap Desember akhir penuh tahun Ustaz ngisi deh. Menjelang tahun Desember akhir Ustaz jadwalnya. Ya kita lihat lagi. Bihilal salat, lain hal dengan salat. Kalau salat nggak banyak gerak. Wa syurutus salat ka syurutit tasyahud. Syarat-syarat sholat sama seperti syarat tasyahud. Apa syaratnya? Kagak boleh ganti-ganti kata-katanya kepada sesuatu yang nggak boleh, yang nggak mesti syariat ajarin. Kalau syariat suruh boleh ganti, kalau nggak boleh kita ganti sendiri. Itu maknanya itu, ya. Kasyurutit tasyahud seperti syarat tasyahud. Kalau abdala lafza sholat bisalam. Kalau kita ganti kata-kata sholat dengan salam, mesti wassolatu dibaca wassalamu. Nggak boleh. Ya. Mesti baca wassolatu dibaca wassalamu nggak boleh. Ya. Ada wassolatu
salam. Nggak boleh wassalat dibuang, ganti wassalam. Atau warahmah. Sama rahmah kan nanti bagus juga rahmat Allah kan. Begitu. Au birrahmah atau rahmah. Ya. Diganti lafaz sholat dengan lafaz rahmah. Ya. Nggak boleh juga lam yakfi. Tidak cukup. Cukup tidak sah. Mana lam yakfi dalam istilah fikih tidak memadai, mana tidak sah. Gitu maknanya. Itu kalau istilah fikih. Jadi fikih itu ada kaidah-kaidah yang menerjemahkan mana la yakfi, mana la yasih. Tidak cukup, tidak memadai berarti tidak sah. Itu maknanya. Ya. Orang nggak cukup kok. Nggak cukup. Kita beras ada buat fitra 3,5 liter. Kita kasih 3 liter, sah nggak? Kagak. Kenapa? Karena memang nggak cukup. Sedang kita ada tuh beras, cuma ngasih 3, nggak sah. Itu mana itu lam yakfi, mana la yasih, tidak sah. Ya. Intaha, habis. Itu alif sama ha, mana intaha. Kode dalam ilmu ya titik di situ, mana alif dan ha, mana intaha. Intaha habis. Tapi ini gitu. Kalau di Mina nihaya. Nihaya mana batas, ya. Nihayatul Mina. Ini batas Mina. Jadi kalau orang wukuf, orang mabit, ya, itu nggak boleh di luar garis nihayatul Mina. Mesti di dalam. Begitu. Kalau dia nggak sah wukuf, apa ini dia? Ataupun sama di nihayatul Arafah, di Arafah. Kalau di Mina ada nihayatul batas Mina begitu, ya. Tapi terutama khusus di Arafah, nihayatul Arafah, ya. Nihayat mana batas Arafah, itu nihayah mananya. Akhir nihayah tuh, ya. Jadi kalau ada batas ini kita nggak boleh luar sana hukum, nggak sah hukum kita, mesti di dalam. Ada punan. Ini umpama batas Arafah. Nih bagian Arafah, punan di sini. Tinggi cabangnya ke sono. Kita naik di sini, duduk di sono, duduk di sono luar, agak sah hukum kita. Kalau pas masuk waktu hukum, kan waktu hukum waktu zuhur, mulai zuhur hukum. Tapi kalau dikatakan jam 9 kita masuk, ya itu belum hukum namanya, karena hukum waktu zuhur. 9 kita masih ngayap nggak apa-apa. Tapi pas masuk hukum kita mesti berada di dalam. Nah, umpama masuk hukum kita naik punan. Kita hukum datang naik punan, tapi duduknya di luar. Masuk waktu hukum kagak sah. Walaupun batangnya tidak, tapi sebaliknya batang di luar punan, ngindangnya ke dalam. Kita duduk di atas punan yang masuk ke dalam. Masuk waktu hukum sah hukum kita. Oh begitu ilmu tuh, ya. Oke, kebun kita sini pohon mangga, cabangnya keluar, orang jalan petik nggak apa-apa, karena bukan dia. Cuman paling sambit gitu. Padahal hukumnya boleh, pohon mangga masuk jalanan, hak jalanan. Jadi siapa aja mau metik silakan. Kenapa? Emang jalanan. Ini batas rumah ente, ini cabang keluar. Emang sih di batangnya tempat ente pongpolnya, tapi cabangnya keluar sampai ke rumah kita. Temboknya sama, barang pun ke kita. Walaupun nggak pakai izin, boleh kepetik-petik aja. Lu mangga gue lo petik, enak-enak kagak izin lagi. Oh, ya minta maaf deh. Ambil golok tebang, dek. Batang lu yang masuk ke rumah gue. Kelar dia, ya tebang, bak gitu. Yang punya pun mangga ngomong. Akhi, sini. Ini pun mangga aneh lagi berbuah, masuk ke tempat ente. Kalau ente perlu memetik, petik aja. Begitu mestinya. Jangan kata satu, ente alap bagian ente nggak apa-apa. Wah. Kalau nggak punya pikiran, begitu kan ya. Ya ngomong semua dialap semua Jumar kan kacau. Jadi begitu sah itu, karena itu masuk hak jalanan. Nggak apa kita orang petik diamin aja. Dan kita guna nanam pohon jambu air, pohon mangga, apapun niatin buat sedekah. Niatin buat sedekah. Siapa yang lewat silakan petik. Karena kita menanam doang, yang ngasih buah kan Allah. Kan begitu. Udah nggak ada besok udah berkembang lagi. Enak gitu, jangan kita omelin. Ya alhamdulillah gitu tuh mestinya ya. Jadi
kita sebelum orang itu jadi syak, mendingan kita ikhlasin dulu. Kita ijab kabul diri kita, ya Rob, ini pun mangga saya di sini. Andai kata ada orang petik yang di sebelah jalanan, saya ikhlas. So, saya sedekahkan pada mereka yang saya itu begitu caranya. Besok bulan berbuah lagi tuh, mantap lagi sih mami gitu. Ini kita ke depan jet, orang petik marah, besok mati tuh bonnya. Dulu Aji Adang tua dulu ikut gabungan Jatinegara, para sonono Cawang, yang kayak siapa itu pejuang kita yang jenggotan, sepuh kita siapa? Yang ditangkap? Bukan, ya, yang dituduh apa Mas? Abu Bakar Basir. Itu Haji Adang kan percis tuh gabungan dulu mukanya sama dia. Kalau orang tuntun itu Abu Bakar Basir sangka laki-laki sebenarnya. Nah, yang Musasaroni, saya pidato ini, Ustaz, pun mangga saya tuh udah lama nggak bobo-buang katanya. Ya, ngajar aja. Begini Pak Jadang, besok ambil air seember, bacain watini wa zaitun wa hazal baladil amin, negeri yang aman, sejahtera, insyaallah berbuah terus ya. Nah, itu siramin. Berbuah belum waktu itu baru siram waktu itu. Benar aja Umar tuh, jamaah sekalian. Berbuah di. Berbuah, besok ngadu subuh kamu temu. Ustaz, Kiai, alhamdulillah ya Allah, sekarang udah berkembang dan berbuah tuh. Ya, apa gede Anda dapat makan? Ya Allah, alhamdulillah tuh. Kabul. Dia ngadu sama Ustaz, cuma saya nggak dibawain gitu. Ngadu doang. Dia, itulah, karena kita ngasih kagak yakin. Ada yang kasih doang, watini was zaitun, siramin, insyaallah akan subur, kembang berbuah. Dia ngomong dalam berbuah, bener berbuah. Berbuah digirang banget ya Allah Ustaz, bener-bener Ustaz kabul gitu. Ya alhamdulillah. Gua ngomongin main-main tadi. Coba ada kata-kata wahazal baladil amin. Ini negeri yang nanti pupuknya subur, akarnya subur, insyaallah begitu kalian ya. Ya, kita berartiannya saya Isa itu di mana tadi itu? Kalau Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya terus sehingga terus udah itu di sampai situ ya. Jadi kalau kita ganti lafaz dengan salam atau dengan rahmah lam yakfi kagak jadi wal murad bisa ganti doa ya sigatul amr wal madinah nanti baru masuk ke ilmu sorobnya ya. Boleh nggak kita ganti fi'il mudhari gitu ya. Sholat jadi usolli umpama Insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya, panjang umur sehat walafiat. Allah terima amal ibadah kita, masalah kita, dosa kita. Jadi mata enggak barakah zahir wa batin. Hazin niyah Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Sampai nanti wal muradu bisi gati doa insya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil jannati bit taqwa. Jamilna bil rahmatika arhamar rahimin. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutbi hadzal musalla. Innaka al-ghazin yasir umurna ya Allah. Wasi' arzaqna ya Allah. Arzaqad dunya bil maisar arzaqal akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.